Ada orang dibukakan subhanallah untuk berbakti kepada orang tuanya yang mungkin tidak dibukakan kepada yang lainnya. Dia sadar bahwasanya dia diberi kemudahan, maka dia seriusin untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka di antara cara agar seorang meraih surga yang tertinggi adalah profesional dalam amal soleh yang Allah bukakan baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cita-cita kita semua adalah masuk surga, meninggalkan kehidupan dunia yang penuh dengan suka dan duka, menuju negeri yang tiada di sana kecuali suka dan gembira. Dan itu juga impian orang-orang lebih tinggi dari kita, impian yang Nabi Ibrahim alaihissalam dan impian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah maksudnya adalah surga, ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga tidaklah bisa dimasuki kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, menukil perkataan sebagian salaf, dukhulul jannati birahmatillah, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wan najatu minan nar biafwillah, dan selamat dari neraka jahanam dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal, adapun tingkatan-tingkatan di surga maka itu ditentukan dengan amal saleh, ya. Dengan amal saleh, maka semakin tinggi amal seseorang akan semakin tinggi derajatnya di surga. Semakin banyak amal yang dia lakukan, maka semakin tinggi pula derajatnya di surga. Dan sebagaimana kita ketahui di surga derajatnya bertingkat-tingkat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Masing-masing mendapatkan derajatnya berdasarkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang derajat di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Kata Allah, lihatlah, setiap orang kami kasihkan rezeki dari kami. Si kafir, si mukmin kami kasih rezeki, ya. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan rizki atau pemberian dari Rabbmu tidak terhalangi. Kemudian kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami membedakan derajat satu dari yang lainnya. Di dunia kita melihat orang-orang secara ekonomi berderajat-derajat, ya. Kalau kita klasifikasikan, mungkin ada orang terkaya, kita nomor 2 orang yang sangat kaya, nomor 3 orang yang kaya banget, nomor 4 orang yang kaya, nomor 5 hampir kaya, nomor 6 baru kaya, nomor 7 sok kaya, nomor 8 dan seterusnya. Kita mau klasifikasikan ekonomi sampai yang miskin-miskin, yang sampai di bawah yang sangat rendah. Klasifikasi kita mungkin 20 klasifikasi atau 30 lah. Kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Di akhirat lebih lagi derajatnya, lebih lagi klasifikasinya, karena Allah mengklasifikasikan dengan detail. Karena Dia adalah Maha Adil dan Maha Khabir. Khabir itu mengetahui dengan detail, ya. Allah menghitung amal soleh dengan detail, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal soleh meskipun seringan dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tingkatan surga bagi mujahidin, Rasulullah sebutkan ada 100 tingkatan.
Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan satu tingkatan yang lain seperti antara langit dan bumi. Bayangkan satu amal soleh jihad fisabilillah Allah klasifikasikan sampai 100 tingkatan. Berarti mungkin ada yang jihad sangat ikhlas, korban jiwa dan raga semuanya. Tingkatan kedua, tingkatan keempat. Semuanya surga. Sampai 100 klasifikasi. Kita saja disuruh bikin klasifikasi 100 kita bingung. Tapi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala detail ketika menempatkan seseorang di surga di mana lokasinya. Dan itu semua tergantung amal soleh yang dia lakukan. Ibnu Hajar rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam Fathul Bari beliau berkata, demikian juga amalan soleh yang lain. Demikian juga amalan soleh yang lain tidak sama antara orang yang berbakti kepada orang tua antara satu dengan yang lainnya. Amal berbakti pada orang tua berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang jor-joran berbakti sama orang tua, ada yang biasa-biasa, ada yang perhitungan. Tentunya semuanya berbakti tapi tidak sama tingkatannya. Karena Allah adalah Maha adil. Demikian juga dalam salat, demikian juga dalam dakwah, demikian juga dalam puasa. Bahwasanya setiap amal itu punya tingkatan-tingkatan yang Allah lebih tahu tentang tingkatan-tingkatan tersebut. Intinya Allah Maha Adil dan Allah menempatkan seorang berdasarkan tingkatannya di surga. Dan kalau seorang berada di tingkat surga yang lebih tinggi, otomatis bidadarinya lebih spesial, iya atau tidak? Tidak mungkin bidadarinya sama. Sama atau beda? Sama atau beda? Sok tahu aja. Yang jelas bidadari tidak sama. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a." Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak. Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Berarti bidadari bermacam-macam enggak? Bermacam-macam, tidak sama. Oleh karenanya orang yang tingkatan surga lebih tinggi, maka seharusnya semua nikmat lebih hebat daripada yang di bawahnya. Makanya sebagian ulama berpendapat, apakah ada tazawur, saling ziarah antara penghuni surga? Jawabannya iya, seorang penghuni surga berhak menziarahi kawannya. Terus bagaimana? Kata sebagian ulama, yang di atas boleh menziarahi di bawah. Yang di bawah tidak boleh main-main ke atas. Wallahu alam bisawab, tidak ada dalilnya memang secara spesifik, tapi demikian kata mereka, yang di atas boleh main ke bawah. Karena setiap orang masuk surga tentunya dia akan merasa bahagia. Tapi intinya surga bertingkat-tingkat. Nah, untuk meraih tingkatan surga yang tertinggi, maka wallahu alam dengan dua metode. Bagaimana kita mencari surga yang tertinggi? Metode pertama adalah dengan kita profesional dalam melaksanakan amalan yang Allah mudahkan bagi kita. Ketika Ibn Abdul Bar meriwayatkan ketika Al-Imam Malik berdakwah di Masjid Nabawi, maka beliau dinasihati oleh seorang ahli ibadah. Menasihati Imam Malik agar khalwat al-infirad, agar sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Al-Imam Malik membalas orang tersebut dengan suratnya dengan penuh kelembutan. Dia berkata, sungguhnya amal soleh itu kal arzak. Amal soleh seperti kal arzak. Rezeki. Artinya ada orang diberi rezeki sebagai tukang, ada orang diberi rezeki sebagai insinyur, ada seorang diberi rezeki sebagai pekebun, ada seorang diberi rezeki sebagai dokter, ada sebagai berbagai macam rezeki. Nah, amal soleh juga demikian. Dibukakan bagi seorang misalnya amal soleh puasa, ada seorang dibukakan amal soleh solat malam, ada yang dibuka amal soleh berupa dakwah, nasyrul ilm, ada yang dibukakan amal soleh dengan ahli ibadah, ada yang dibukakan amal soleh dengan jihad. Maka kemudian Imam Malik berkata, intinya dia mengatakan, walladzi futiha alayya laisa duna ma fatahallahu alaik. Apa yang Allah bukan bagiku tidak lebih buruk daripada apa yang Allah bukakan bagimu. Wa nasyrul ilm min afdhalil a'mal, dan menyebarkan ilmu termasuk amal yang mulia. Wa arju an yakuna kullan minna yarda bima qasamallahu lahu.
Dan aku berharap masing-masing kita ridha dengan apa yang Allah bukakan baginya. Kita tahu amal soleh di depan kita banyak. Tetapi ada amal soleh yang memang Allah buat kita menjadi spesifik di situ. Maka kalau Allah bukan kita satu amal soleh, hendaknya kita kerjakan dengan profesional. Bukan berarti kita meninggalkan amal soleh yang lain. Kita boleh juga punya saham, punya partisipasi dalam amal soleh yang lain. Tapi yang Allah sudah bukakan pada kita, kita geluti dengan baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai seorang kalau sudah melakukan suatu amal, maka dia kerjakan dengan profesional. Maka siapa yang dibukakan pintu sedekah, dia sedekah serius. Mungkin dia ibadah lain kurang. Serius sedekah dengan sebaik-baik. Siapa yang dibukakan pintu taklim, dia taklim mengajar dengan sebaik-baiknya. Siapa yang dibukakan pintu Al-Quran, maka dia serius menguasai Al-Quran dan mengajarkannya dengan yang terbaik. Ada seorang wanita subhanallah dibukakan berbakti kepada suaminya. Maka dia benar-benar serius dalam berbakti untuk melayani suaminya. Allah bukan dia pintu surga dari berbakti kepada suaminya. Ada orang dibukakan subhanallah untuk berbakti kepada orang tuanya, yang mungkin tidak dibukakan kepada yang lainnya. Dia sadar bahwasanya dia diberi kemudahan, maka dia seriusin untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka di antara cara agar seorang meraih surga yang tertinggi adalah profesional dalam amal soleh yang Allah bukakan baginya. Lihatlah tadi mujahidin. Ternyata mujahidin saja Allah bisa klasifikasikan sampai 100 tingkatan. Berarti semakin jihadnya semakin terbaik, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Maka saya katakan tadi tidak sama antara seorang yang berbakti satu dengan yang lainnya, antara seorang berdakwah satu dengan yang lainnya, antara seorang mengajar satu dan yang lainnya, antara bersedekah satu dengan yang lainnya. Orang yang bersedekah dengan banyak tentu tidak sama dengan bersedekah yang sedikit dan yang ragu-ragu dengan bersedekah dengan yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum alladzina yunfiquna amwalahum mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridha Allah wa tathbitan. Tathbitan di sini adalah karena keyakinannya. Para ahli tafsir mengatakan itu munsyarihas sadar, hatinya lapang ketika dia bersedekah. Tidak ada rasa berat sama sekali. Bahkan dia gembira ketika bersedekah. Bahkan sebagian orang tukang sedekah kecanduan. Kalau dia tidak sedekah, dia ada yang kurang. Uangnya harus dia keluarkan. Subhanallah, tidak sama dengan orang yang sedekah masih ragu-ragu. Tangannya dipaksa. Tidak sama. Ya. Untuk bisa mencapai derajat munsyarihas sadar, dada lapang ketika bersedekah, dia harus perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Maksud saya, tidak sama antara seorang bersedekah mutasaddiq yang satu dengan mutasaddiq yang lain. Oleh karena jika Allah telah membukakan satu pintu amal soleh, maka seriusilah agar kita mencapai derajat yang tinggi. Ini cara pertama. Cara yang kedua, seorang mampu punya amal soleh yang banyak, ya meskipun mungkin dia spesifik dalam satu amal soleh, tapi dia punya kemampuan untuk amal soleh lain yang banyak, maka lakukanlah. Semakin banyak amal soleh yang dilakukan, maka semakin banyak pahala yang didapatkan dan semakin tinggi surganya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkumul yauma sha'iman. Siapa di antara kalian pagi hari ini puasa? Maka Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa yang kasih makan orang miskin pada hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Man tabi'a minkumul yauma janazah. Siapa yang hari ini ngantar jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, man ada minkumul yauma maridhan. Siapa yang jenguk orang sakit pada hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul amal soleh ini, 4 ini dalam satu orang, dalam satu hari kecuali masuk surga. Abu Bakar mampu mengumpulkan banyak amal soleh. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, di antara manusia ada yang dipanggil dari pintu puasa, yaitu babur rayyan. Ahlus salat min babis salat. Yang ahli salat akan dipanggil di surga dari pintu apa? Salat. Yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan seterusnya, setiap amal ada pintunya khusus. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari seluruh pintunya? Kata Nabi SAW, ada. Wa arju an takuna minhum. Dan saya berharap engkau termasuk dari orang tersebut. Yang semua pintu surga manggil dia.
Karena Abu Bakar memiliki amal soleh yang banyak. Ini ada amal solehnya, ini ada amal solehnya, itu ada amal solehnya. Dia punya partisipasi dalam banyak amal soleh. Dan jarang orang seperti ini. Di antara ulama yang terkenal memiliki banyak amal soleh, khisalul khair, di antaranya Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala alim, ahli hadis, kemudian ahli jihad, ahli sedekah. Terkumpul pada dia banyak amal soleh. Coba saya tanya sama antum. Siapa yang pagi ini puasa? Masya Allah. Siapa yang pagi ini kasih makan orang miskin? Siapa yang pagi ini menjenguk orang sakit? Siapa yang pagi ini ngantar mayat ke kuburan? Saya Rasul, saya Ustaz. Pagi ini kasih makan orang miskin, iya, istri saya miskin Ustaz. Menjenguk orang sakit, ya, anak saya sakit Ustaz. Ngantar jenazah, ya, mertua saya meninggal Ustaz. Subhanallah, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkumpul pada amal soleh. Maka seorang kalau punya partisipasi dalam banyak amal soleh, selain dia fokus pada satu amal soleh, dia juga punya kemampuan, maka silakan dia lakukan. Ya, dia berusaha melakukan banyak amal soleh. Intinya, dengan dua cara ini maka seorang bisa mencapai surga yang tertinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan amal-amal soleh. Saya akan sebutkan secara singkat yang merupakan sifat-sifat ahli surga. Yaitu gara-gara amal-amal soleh tersebut mereka masuk surga. Tentu amal soleh tersebut banyak dalam Al-Quran sampai puluhan. Siapa yang bisa melakukan sebanyak-banyaknya maka semakin baik bagi dia. Ya. Kalau tidak maka dilakukan yang Allah memudahkan baginya. Di antaranya misalnya kita buka misalnya surat Al-Insan, ya, surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 5 dan seterusnya. Ayat 5 dan seterusnya. Yaitu ciri-ciri penghuni surga. Karena di akhir ayat tentang mereka kata Allah wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah membalas kebaikan mereka karena kesabaran mereka surga dan kain sutra. Tapi apa amal soleh yang mereka lakukan sehingga dibalas dengan surga? Allah berfirman, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Orang-orang baik mereka minum dari yaitu khamar yang dicampur dengan kafur. Itu ka'as itu isinya khamar lezat, kafur dari sisi wanginya luar biasa. Beda dengan khamar yang ada di dunia mungkin baunya enggak enak. Minuman di sana minuman khamar lezat, tidak memabukkan dan aromanya sangat wangi. Aina yashrabu biha ibadullah. Yaitu diambil dari mata air yang hamba-hamba Allah minum dari mata air tersebut. Yufajjiruna tafjira. Mereka memancarkannya dengan sepancar-pancarnya. Kata para ulama, penghuni surga kalau ingin minum minuman lezat, dia tinggal tunjuk dimanapun, maka keluar mata air. Di mana dia tunjuk akan keluar mata air. Yufajjiruna tafjira. Setelah itu Allah menyebutkan amal soleh mereka. Amal soleh yang pertama, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan apa? Nazar. Ini antara amal soleh. Kalau kita sudah berjanji kepada Allah, kita bilang demi Allah, alayya lillah, kita sudah mengatakan atau nazartu, aku bernazar, atau demi Allah aku melakukan ini, maka itu hukumnya apa? Nazar. Nazar itu apa? Mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Itu namanya nazar. Kalau sesuatu yang sudah wajib tidak perlu nazar. Tidak boleh saya bernazar akan sholat 5 waktu. Ya ngapain nazar? Kamu memang sudah harus wajib sholat 5 waktu. Saya bernazar akan menafkahi istri saya. Ya gimana? Nafkah sama istri hukumnya apa? Wajib. Itu enggak perlu nazar. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan nazar ada dua. Ini namanya nazar al-muqayyad dan nazar mutlak. Nazar muqayyad yaitu bernazar akan melakukan suatu ibadah, mewajibkan diri melakukan suatu ibadah dengan imbalan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau saya sembuh, maka saya akan puasa sebulan misalnya. Kalau saya naik pangkat, saya akan memotong sapi saya bagikan kepada fakir miskin misalnya. Ya, kalau saya berhasil umrah, maka saya akan begini. Kalau saya begini, maka saya begini. Ini namanya nazar al-muqayyad. Dia hanya baru beramal saleh jika diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nazar seperti ini, melakukan nazar seperti ini hukumnya makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma yustakhraju minal bakhil." Karena hanya melakukan ibadah dari orang yang pelit. Dia hanya mau sedekah kalau naik pangkat. Ya, dia hanya mau sedekah kalau sembuh dari penyakit. Kalau tidak sembuh dari penyakit, dia tidak jadi apa? Sedekah. Maka nazar seperti ini tercela
Karena hukumnya makruh, karena Rasulullah SAW mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya. Rasulullah mengatakan, nazar la ya'ti bi syai'. Nazar tersebut tidak mempengaruhi sembuhnya dia atau tidak. Enggak ada pengaruhnya. Bukan berarti dia sembuh karena nazar. Enggak ada kata Nabi SAW. Ya. Dia sembuh bukan karena nazar. Memang Allah mentakdirkan dia sembuh. Nazar tersebut tidak punya pengaruh dalam keberhasilannya, kata Nabi SAW. Jadi nazar seperti ini hukumnya makruh. Tetapi jika seorang sudah bernazar, maka wajib menunaikannya. Kalau sudah terlanjur bilang begitu, seandainya saya naik pangkat, saya akan umrah, maka wajib bagi dia untuk umrah jika telah naik pangkat. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah, maka wajib bagi dia untuk bersedekah ketika sembuh. Hukum bernazar hukumnya makruh, tapi menunaikan nazarnya hukumnya apa? Wajib. Nazar yang kedua disebut nazar mutlak. Nazar mutlak yaitu nazar memotivasi diri. Tidak ada embel-embel apapun, tidak ada imbalan-imbalan apapun, tapi ingin memotivasi diri. Demi Allah saya akan haji tahun ini. Insya Allah. Demi Allah saya akan haji tahun ini. Dia berusaha motivasi diri. Misalnya tidak wajib tahun ini, tapi dia ingin haji. Atau demi Allah saya akan umrah bulan Ramadan. Dia menazarkan dirinya untuk umrah bulan Ramadan, padahal tidak wajib bagi dia untuk umrah bulan Ramadan. Tapi dia mengucapkan demikian buat apa? Untuk memotivasi diri. Tanpa ada embel-embel. Maka orang kalau sudah berjanji kepada Allah, hendaknya dia tunaikan. Dan menunaikan nazar tersebut di antara sebab masuk surga. Makanya ketika Allah menyebut tentang al-abrar yang masuk surga, Allah sebutkan sifatnya di antaranya yufuna bin nadri. Ini masalahnya kadang-kadang orang asal ngomong, dia tidak catat, dia lupa apa yang dia nadarkan kepada Allah. Ya akhi, kalau kita janji sama pejabat, janji sama orang besar, kita ingat-ingat, apalagi janji kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau janji sama Allah, dia catat. Dia catat, saya punya janji sama Allah. Itulah namanya nazar. Kalau dia menunaikan, Allah Maha tahu. Kalau dia menunaikan, maka dia telah beramal soleh. Ini amal soleh yang pertama. Yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yaitu mereka takut suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Takut dengan dahsyatnya hari kiamat adalah ibadah yang agung. Takut kepada Allah ibadah, takut kepada hari kiamat ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di antara orang yang masuk surga gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur, ya. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, maka penghuni surga saling berhadapan-hadapan, mereka saling bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Kami dahulu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami musyfikin, kami takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan dahsyatnya hari kiamat. Famanna Allahu 'alaina, gara-gara takut seperti itu di tengah keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Bayangkan seorang mukmin di tengah keluarga lagi bercanda sama keluarganya, lagi sama anak-anaknya, dia masih ada rasa takut. Maka dia tidak sembarang memberi kepada istrinya. Ada sebagian orang terlalu sayang sama istrinya sehingga dia memberikan sesuatu yang haram bagi istrinya. Terlalu sayang sama anaknya, maka dia tidak berfikir tentang hari kiamat, dia berikan apa saja kepada anaknya. Ini orang enggak. Mungkin dia berada, tapi dia tahu apa yang harus dia berikan kepada istrinya, apa yang dia harus diberikan kepada anaknya. Karena dia ingat hari kiamat. Di tengah-tengah kesenangannya, dia masih ingat hari kiamat. Jadi rasa takut tersebut hadir selalu bersamanya. Bukankah Nabi SAW bersabda, Ainani lam tamassahuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang karena berjaga di daerah perbatasan. Oleh karenanya, lihat bagaimana rasa takut tersebut bahkan ketika dia sedang bercengkerama dengan keluarganya. Inna kunna qablu fi ahlina, kami di tengah-tengah keluarga musyfikin, dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebaliknya orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fayad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakangnya, maka dia akan memaki-maki dirinya, celaka aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dibakar dalam api neraka. Bagaimana ketika di dunia? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia di tengah-tengah keluarganya senang-senang melulu. Tidak ada pikir akhirat, senang-senang, foya-foya hidup.
bersenang-senang. Innahu dhanna alla yahur, dia menyangka tidak akan dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira, justru Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Beda yang pertama, di tengah kunna fi ahlina musyfikin, di tengah keluarga kami masih merasa takut. Ini perhatian bagi kita para suami ketika bermuamalah dengan keluarga, meskipun kita sangat sayang sama istri, sangat sayang sama anak, tetap kita tegakkan syariat Allah di tengah-tengah keluarga. Tidak ada basa-basi mengenai syariat Allah. Kalau haram-haram, tidak ada basa-basi, karena sayang, karena cinta, tidak ada haram-haram. Ya. Itu namanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab utama masuk surga. Sebenarnya dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut dengan hari di mana keburukannya tersebar, yaitu hari kiamat. Allah menyuruh kita takut dengan hari tersebut. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa, goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Kalian akan menyaksikannya. Di mana pada hari tersebut orang yang ibu yang sedang menyusui anaknya akan meninggalkan anaknya. Ini kondisi yang dahsyat. Seorang ibu tidak akan meninggalkan anaknya. Sampai saya sering sampaikan kisah di Mesir ketika ada kapal tenggelam, ada yang selamat. Saya melihat seorang ibu. Ketika kapal akan tenggelam, dia menyusui anaknya. Masih sempatin menyusui apa? Anaknya. Sehingga mereka tenggelam bersama-sama. Dalam kondisi dahsyat, dia masih pentingkan apa? Anaknya. Tapi ketika hari kiamat, dia tidak akan peduli. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui, dia akan lepaskan anaknya. Wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Dan wanita yang mengandung akan keguguran. Wa taran nasa sukara. Kau melihat orang berjalan dengan sempoyangan, seakan-akan orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Namun mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangat dahsyat. Orang takut, ya akhi, kita duduk, antum coba, misalnya kita bangun sepertiga malam terakhir. Kita renungkan, ya Allah, saya kalau mati sekarang, ketemu dengan alam baru, alam barzah, gelap, saya sendirian, tanpa istri, tanpa anak-anak, tanpa kawan-kawan. Amal yang saya lakukan, saya sangka soleh, ternyata penuh dengan riya, penuh dengan ujub. Subhanallah, mengerikan. Belum kalau kita dibangkitkan. Kita hidup dunia ini sebentar, tiba-tiba kita masuk pada alam yang lebih nyata daripada alam nyata sekarang. Ya. Makanya disebut dengan keyakinan. Kematian disebut apa? Keyakinan. Karena kita masuk dalam alam yang yakin, benar-benar nyata, yang sebelumnya kita hanya mendengar-mendengar saja. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hari kiamatlah hari yang sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak sampai beruban. Saking dahsyatnya hari tersebut, bisa saja hormon seorang berubah sehingga rambutnya yang hitam tiba-tiba menjadi apa? Putih, saking dahsyatnya hari tersebut. Maka takut dengan hari tersebut adalah ibadah. Karena Allah sebutkan sebab mereka masuk surga, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut dengan hari di mana keburukannya tersebar. Takut kalau kita disidang, kita punya masalah sama orang. Takut kalau kita dihisab, takut kalau melewati sirat, semuanya mengerikan. Semuanya mengerikan. Maka inilah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, amal yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberikan makanan yang mereka suka makanan tersebut. Kepada siapa? Kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka berkata, kami memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian, balas budi dari kalian, dan kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian. Ini orang-orang ini, penghuni surga ini, mengumpulkan dua amal soleh. Yang pertama adalah it'am, memberi makan, tapi makanan yang mereka sukai. Yang mereka sukai. Ya. Dan ini diantara amal soleh, ketika kita mensedekahkan yang kita sukai. Bukan yang bekas-bekas, tapi yang memang kita sukai, kita berikan kepada orang tersebut. Makanya Allah mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, mereka memberikan makanan padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Padahal mereka suka dengan makanan
tersebut. Bukan makanan sisa kita kasih orang, tapi kita suka dan kita kasih orang. Kita beli memang buat kita dan kita beli juga buat untuk kita sedekahkan. Ya. Maka sedekah bertingkat-tingkat. Ada yang sedekah dengan barang-barang yang dia mungkin bekas atau mungkin supaya bersih rumahnya. Dan ada yang bersedekah dengan barang yang dia sukai, dia kasih kepada orang lain. Ya. Ya. Ala hubbihi dzawil qurba, dalam ayat yang lain, seorang membantu kerabatnya dengan membantu yang dia sukai kepada karib kerabatnya. Ini memberikan makanan yang dia sukai kepada fakir miskin, anak yatim dan tawanan. Sampai disebutkan sebagian sahabat mengamalkan ayat ini ketika dalam tawanan perang Badar, ada sebagian sahabat yang dia membawa korma dan bawa roti. Padahal roti lebih disukai daripada korma. Roti sudah diolah tinggal dimakan. Korma makanan biasa. Ternyata dia memberikan kepada tawanan roti, bukan korma. Tawanannya kafir. Ternyata dikasih roti. Mengamalkan ayat ini, memberikan makanan yang dia sukai. Yang menakjubkan mereka, yang kedua, mereka ikhlas ketika bersedekah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak membutuhkan dari kalian balas budi dan terima kasih. Ada hal yang penting harus kita perhatikan. Tujuan kita bersedekah, memberi makan, adalah untuk mensucikan diri kita. Ya. Allah berfirman tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, yatazakka, ya, kata apa namanya? Gimana ayatnya? Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dan neraka itu akan dijauhkan dari seorang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Ini ulama sepakat Abu Bakar. Alladhi yu'ti malahu, yang memberikan hartanya untuk apa? Yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Ingat, di antara tujuan bersedekah adalah mensucikan diri. Allah mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari mereka, yang sedekah tersebut mensucikan mereka, membersihkan mereka. Jadi di antara fungsi sedekah adalah menjadikan nufus tazku, jiwa menjadi suci. Maka tidak boleh seorang bersedekah malah jadi sombong dan angkuh, merasa mentang-mentang. Makanya dilarang al-man wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-man. Al-man itu merasa punya jasa sama orang tersebut. Asalnya adalah penyakit hati, kemudian terungkapkan dengan kata-kata. Wal adha, dan menyakiti orang tersebut. Jangan. Allah mengatakan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Kau tidak kasih sedekah, tapi kau tolak dengan kata baik-baik, dan kau memaafkan kalau ada kata-kata kasar dari orang yang minta-minta. Lebih baik daripada kau kasih sedekah, tapi kau ada merasa mentang-mentang, merasa punya jasa sama orang lain. Nah, sebagian orang bersedekah malah jadi sombong, malah jadi angkuh. Sedekah seperti ini adalah sedekah yang mendatangkan dosa, yang membuat orang sombong dan angkuh, merasa merendahkan orang yang dia sedekahi. Maka tidak boleh. Bagaimana cara kita bersedekah? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Maka sejak sekarang ikhwan, yang antum yang Allah berikan harta, sekarang kita mulai latih diri kita. Kalau kita sedekah, jangan kita pikir saya punya utang budi sama dia, enggak. Kita balik mikir, alhamdulillah dengan ada dia saya dapat pahala. Dengan ada dia saya dapat pahala. Kita bantu kakak, bantu adik, bantu siapapun. Kita jangan merasa dia punya utang budi sama saya. Ini yang Allah tidak suka. Kita punya merasa budi sama dia. Jangan. Akhirnya kita man itu apa? Merasa punya utang, berasa budi, punya jasa sama orang lain. Maka kita setting diri kita sejak saat kalau kita bersedekah, justru kita terima kasih sama dia. Karena ada dia, kita bisa beramal soleh. Urusan kita dengan Tuhan, Tuhan sudah tahu, sudah selesai. Jangan kita mentang-mentang, jangan ingat-ingat, jangan merasa saya punya jasa sama dia, jangan. Karena itu tidak baik. Makanya di antara ciri penghuni surga, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balas budi dari kalian, kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Kita kalau dibantu, kita berusaha balas budi. Kita berusaha bilang terima kasih. Tapi kalau kita posisinya sebagai yang membantu, jangan berharap itu semua. Kalau mereka balas urusan mereka. Tapi kita jangan berharap itu. Jangan kita bilang,
Apa sih adabnya orang kalau dibantu? Jangan. Sunnahnya gimana? Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada yang berbuat baik maka balas. Ngerti nggak hadis itu? Ya jangan, kita nggak berharap itu. Itu tugas mereka. Tapi nggak usah kita berharap dari mereka. Kalau mereka balas, ya alhamdulillah. Kalau nggak usah. Makanya disebutkan Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia memberi sedekah, dia suruh budaknya atau anak buahnya atau pekerjanya beri sedekah kepada orang. Dia bilang, dengarkan apa yang dia ucapkan. Ketika budaknya kasih sedekah kepada orang lain, orang tersebut mendoakan Aisyah dengan doa tertentu. Maka Aisyah kemudian membalas doa tersebut dengan doa yang sama. Dia pingin pahalanya sempurna. Dia tidak pingin pahalanya terkurang gara-gara doa orang tersebut. Maka dia pun doain orang tersebut dengan doa yang sama agar pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ciri yang keberapa? Yang ketiga. Keempat, sama Allah ulangi lagi, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kenapa Allah ulangi? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, lanjutan dari perkataan mereka, innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami itu beri makan karena Allah, kami tidak butuh balasan dan terima kasih. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguhnya kami takut dengan azab Tuhan pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Jadi yang bisa membuat seorang ikhlas kepada Allah adalah ingat akhirat. Di antara hal yang membantu seorang untuk ikhlas menghadap wajah Allah, ingat tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya udah kasihlah, ingat hari kiamat sudah. Kita enggak terbetik mau dia balas budi, mau terima kasih. Ingat hari kiamat. Sebagaimana mereka bilang kami tidak butuh terima kasih kalian. Kenapa? Kami takut hari kiamat. Hari di sana di hari tersebut banyak orang bermuka masam, banyak orang yang menderita, banyak orang terlihat kesulitan. Itu yang buat kami takut sehingga tidak ada pikiran untuk balas budi, tidak ada pikiran untuk dipuji, tidak ada. Nah kalau kita masih beramal soleh ingin dipuji, berarti kita kurang mikirin hari kiamat. Orang yang sering mikir hari kiamat itu tidak pikirin seperti nggak ada urusan. Mau ini, mau apa, mau like, mau unlike, nggak peduli dengan omongan netizen. Ini maksudnya kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan komentar apa? Netizen. Gara-gara netizen kita berubah ya? Nggak urusan dengan netizen, urusan kita dengan Allah pada hari kiamat. Akibatnya kata Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadrata wa surura. Maka Tuhan yaitu Allah menjaga mereka dari kesusahan hari tersebut. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang takut dengan hari tersebut, maka akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Siapa yang merasa aman, maka dia tidak aman pada hari tersebut. Dan Allah sambut dia dengan kegembiraan hati ya. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah balas mereka karena kesabaran mereka surga dan kain sutra bagi lelaki. Ikhwan, ini dalil bahwasanya amal soleh yang dilakukan semua ini butuh kesabaran. Antum nunaikan nazar butuh sabar. Catat nazar antum apa, antum tunaikan nazar tersebut. Antum ikhlas kepada Allah juga butuh apa? Kesabaran. Ketika bersedekah tidak berharap balas budi dari mereka, juga butuh apa? Kesabaran. Terlebih lagi butuh kesabaran ketika orang yang kita bantu ternyata membalas dengan air tuba. Ini tambah jengkel lagi. Sabar. Antum bantu adik antum, ternyata adik antum maki-maki antum. Kurang ajar ini. Antum sabar, saya tidak berharap balas budi dari dia. Antum bantu kawan antum, ternyata dia malah gibah antum. Jengkel atau tidak? Kamu yang bisa bikin mulut kamu ngomong siapa? Dulu kalau saya tidak tolong kamu rumah sakit, sekarang kamu nggak bisa ngomong. Sekarang kamu malah gibahin saya. Jangan. Itu hilang semua pahala kita. Hilang semua pahala kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maka kita butuh sabar untuk tidak alman, untuk tidak adza, untuk ikhlas butuh apa? Sabar. Kita berdakwah dimaki-maki orang butuh sabar. Netizen semua dislike butuh sabar. Semua isi caci makian kalau itu al-haq butuh kesabaran. Ikhlas butuh sabar. Tidak berharap balas budi butuh apa? Sabar. Makanya Allah mengatakan wa jazahum bima sabar. Allah balas mereka atas kesabaran mereka. Surga dan kain sutra bagi lelaki. Baik. Berapa sifat tadi? Berapa? Khilaf. Baik.
Kita lanjutkan. Di antara sifat-sifat adalah di surat tentang ibadur rahman, di surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan. Ini juga ciri-ciri penghuni surga yang luar biasa. Mulai dari surat Al-Furqan, mulai ayat yang ke-63, ayat 63. Allah sebutkan sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman yaitu hamba-hamba ar-Rahman. Yang pada ayat 75 Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran ghurfah. Ghurfah itu surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Jadi mereka ini adalah hamba-hamba spesial sehingga Allah mengidhafahkan mereka kepada Ar-Rahman, ibadur Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman, penghuni surga. Siapa mereka? Tidak disebutkan nama-nama mereka. Sehingga ini kesempatan terbuka bagi siapa saja. Di zaman manapun, dari generasi manapun yang memiliki sifat-sifat ini, maka masuk dalam ibadur Rahman. Seandainya Allah menyebutkan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mungkin itu kan mereka. Sudah kita tertutup pintu. Tapi Allah tidak menyebutkan ashkhas. Allah tidak sebutkan orang-orang. Yang Allah menyebutkan apa? Sifat-sifatnya. Agar siapapun yang mendengar ayat-ayat ini bisa masuk dalam golongan ibadur rahman. Tapi apa sifat-sifat mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahman, hamba-hamba Rahman." Berarti ini sifat penghuni surga yang berapa? Yang kelima ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu. Subhanallah, dengan tawadhu. Ini menunjukkan di antara sebab orang mau surga adalah hati yang tawadhu, tidak meremehkan orang lain. Yang ketawadhuan tersebut terekspresikan dalam cara dia berjalan. Karena kesombongan itu bisa nampak dari gestur tubuh kata orang. Dari cara berbicara. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusair khaddaka linnas." Jangan kau palingkan wajahmu ketika ngomong sama orang, tidak menghargai orang lain. Malingkan wajah. Tusair itu malingkan wajah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan apa? Sombong. Allah berkata, "Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Kau tidak akan bisa menembus bumi dan kau tidak akan bisa menyamai tinggi gunung. Artinya kau itu bukan siapa-siapa. Kalau raksasa jalan kan ada bunyi, dung, dung dalam film karton, dung, dung. Tapi kalau ente kurus, bumi enggak ada goyang sama sekali. Goyang-goyang pun ente yang goyang, bukan goyang, bumi enggak ada goyang. Jangankan membuat bumi lobang, goyang pun tidak ada. Kalau kamu injak bumi kemudian goyang masuk, itu mungkin boleh sombong. Kata Allah, lan takhriqal arda. Kau tidak akan menembus apa? Bumi. Langkah kakimu di bumi tidak menggoyang bumi sedikit pun. Terus apa yang mau kau sombongkan? Walan tablughal jibala tula, dan kau tidak akan menyamai tinggi gunung. Kalau tinggimu seperti gunung bolehlah ya. Kelihatan dari luar angkasa. Ada itu di Banjarmasin setinggi gunung, seperti tembok Berlin kelihatan dari luar apa? Angkasa. Ini tidak kelihatan sama sekali kalau sudah di luar apa? Angkasa. Sudah pendek, kurus, hitam, angkuh, aduh. Makanya biasanya kalau orang sombong dia angkat kepala supaya kelihatan tinggi, padahal dia pendek. Oleh karenanya kita harus sadar diri. Kamu itu di atas muka bumi cuma 1,5 meter kurang lebih kali 1,5 meter. Yang seperti kamu banyak. Yang lebih besar daripada kamu banyak. Kalau kamu mati pun tidak ada masalah. Bahkan kamu mati pun mungkin menyelesaikan masalah. Terus apa yang mau kau sombongkan? Apa yang mau kau sombongkan? Maka di antara ciri ibadur rahman yang paling utama yang pertama Allah sebutkan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tawadhu. Ada seorang ketika ketemu dengan seorang alim dia berkata, "Hal ta'rifuni? Tahukah engkau siapa aku?" Maka orang alim ini berkata, "Saya tahu. Engkau adalah orang yang berasal dari air yang hina yang keluar dari 2 kemaluan." Kamu dulu air mani kan? Hina. Orang lihat air mani aja apa? Hina. Jijik.
Ya, dibersihkan kalau kena baju. Keluar dari kemaluan bapakmu. Masuk di kemaluan ibumu. Keluar lagi lewat kemaluan ketika melahirkan. Itulah asal muasal. Min ma'in dafiq. Dari air yang terpancar. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Bukankah kami ciptakan kalian dari air yang apa? Hina. Terus sekarang pun kau hidup ini bawa kotoran dalam perutmu. Ada kotoran dalam perutmu. Kalau terbuka bau yang tidak enak. Jangankan kotorannya, gasnya saja tidak enak. Apalagi kotorannya. Terus kalau kamu mati jadi bangkai. Seandainya tidak dikubur akan mengganggu satu kampung. Itulah hakikat. Apa yang mau kau sombongkan? Ya. Tahu kalian siapa saya? Gimana jawabannya? Begitulah. Kita ini kadang-kadang baru punya kelebihan sedikit sudah sombong. Maka di antara subhanallah akhlak yang mulia adalah tidak sombong. Dan kita sombong itu apa? Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Maka seorang jangan sampai merendahkan orang lain. Dia tahu orang di depan dia belum tentu lebih buruk daripada dia. Belum tentu dia lebih tinggi di sisi Allah daripada orang di depan dia. Meskipun zahirnya mungkin kita lebih soleh, tapi belum tentu. Belum tentu. Tapi ini yang pertama. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu orang-orang yang jika orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka membalas dengan kata-kata yang baik-baik. Yaitu mereka bersikap dengan elegan yang mereka selamat dari cercaan mereka. Mereka tidak tanggapi, mereka tidak gubrisi, tidak kemudian akhadhatul izzah, kemudian merasa sombong harus bantah. Tidak. Orang jahil banyak sekali di alam semesta ini. Dan Allah mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, kalau kebetulan kita sudah berpaling, ternyata masih mendapati orang jahil, kemudian ngata-ngatain kita, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau orang jahil ngomong kepada mereka dengan kata-kata yang tidak enak, yang menyakitkan, yang merendahkan karena kebodohan mereka, qalu salama, mereka tidak gubris. Mereka hanya mengatakan waalaikumsalam kemudian jalan, atau mereka menghindar dari mereka dengan penuh elegan, ya. Dan ini kita butuhkan di zaman sekarang ini. Betapa sering kita terbawa kemudian dikata-katain buruk oleh orang lewat medsos, lewat media, lewat langsung. Enggak usah digubrisi. Senyum aja, waalaikumsalam jalan. Jangan digubrisi. Sebagian orang masuk dalam perdebatan di komentar Facebook misalnya. Ribut sana, ribut sini, ribut sana, debat sana, debat sini. Harusnya tidak usah dipedulikan. Yang penting kamu sampaikan kebaikan, ada orang jahil komentar, jangan dipedulikan. Itu sifat ibadur rahman. Jangan kemudian kita emosi, kita panggil pers, kemudian kita jumpa pers untuk membantah orang tersebut. Ngapain? Tidak usah. Ada seorang getol bantah-bantah di internet, ternyata yang dibantah tersebut ternyata masih kecil misalnya, atau ternyata perempuan. Abu Fulan ternyata perempuan. Sudah dibantah habis-habisan ternyata bencong. Buat apa? Oleh karenanya hidup ini tidak harus menggubrisi komentar orang. Banyak orang jahil yang ngomongin kita, rendahkan kita. Kita kasih udzur lah, mereka jahil, nggak ngerti. Kalau mereka tahu indahnya dakwah ini, mereka pasti terima. Mereka hanya mendapat informasi yang buruk. Sudah, jangan digubrisi. Jangan digubrisi. Cuek aja. Tetap kita ucapkan kata-kata yang baik, kemudian kita tinggalkan mereka. Itu diantara ciri ahli surga. Yang berikut yang keberapa? 7 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama." Yaitu orang-orang yang di malam hari mereka salat malam, sujud dan berdiri. Maka kalau ingin menjadi penghuni surga, sisihkan waktu untuk salat malam, ya. Salat malam. Disitulah kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang melawan rasa kantuknya, kemudian dia bersimpuh di hadapan Allah, berdoa, mencurhatkan isi hatinya kepada Allah. Ya. Betapa banyak masalah selesai dengan curhat di sepertiga malam yang terakhir. Kita bilang, ya Allah, saya serahkan urusanku kepadamu. Siapa saya, Allah? Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Engkau yang tahu yang gaib, Engkau tahu yang tahu masa depan saya.
Ya, maka saya serahkan urusan kepadamu ya Allah. Tuhanku, pemberi rezeki kepadaku, yang menjagaku, yang menghidupkanku, yang mematikanku, yang memegang ubun-ubunku. Puji Allah habis-habis, curhat sehabis-habisnya. Besok masalah selesai insyaallah taala. Maka di antara ciri ibadur rahman, mereka bangun malam ya. Maka kita sama-sama berusaha kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan salat malam. Antum berdoa dalam sujud, antum ya Allah mudahkan saya salat malam. Itu masalah kebiasaan. Saya sudah sampaikan, ini hanya masalah apa? Kebiasaan. Kita biasanya bangun, sini azan jam berapa? 4.40. Karena kita tidur jam 11, ya sudah. Kita bangun pas azan 4.40, sekarang kita bangun tidur jam 10. Maka bangun 3.40. Ya gampang kan? Susah. Tidur jam 11, bangun 4.40. Geser 1 jam, berarti tidur jam 10, bangun 3.40. Sudah salat malam. Apa susahnya? Enggak ada yang susah, cuma malas. Cuma malas. Saya sering sampaikan, kalau kita berniat kita akan bisa. Bayangkan kalau kita punya jadwal terbang di bandara, mau jam 3 malam, jam 2 kita bangun. Pesawat jam 6 subuh, jam 3 kita bangun. Ya. Karena kita tidak ingin rugi. Tidak ingin rugi ketinggalan apa? Pesawat. Tapi kita rugi ketika ketinggalan sholat apa? Malam. Kenapa? Kita tidak menganggap sholat malam sesuatu yang agung. Padahal di antara ciri-ciri penghuni surga adalah sholat malam. Maka kita berusaha sama-sama, kerjasama, terutama suami istri, saling membangunkan untuk bisa termasuk dari ibadur rahman yang menyempatkan waktu untuk sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim punya perkataan indah, siapa yang baguskan qiyamnya di dunia, dia akan mudah qiyamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika salat, berdiri dengan tenang di hadapan Allah. Ini nanti mempermudah kita kalau disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dihisab oleh Allah, kita berdiri di hadapan Allah, disidang, dihisab akan ringan. Kenapa? Kita ahsannal qiyam fid dunya. Kita baguskan berdiri kita di hadapan Allah ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keberapa? Yang ke-9 ya. Yang ke-8. Kata Allah, "Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama." Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Sungguhnya azabnya gharama, yaitu menempel, terus menyertai. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama." Sungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman ya. Di antara salah satu nama neraka adalah jahanam. Ada yang mengatakan jahanam menunjukkan lembah yang dalam ya. Intinya seorang yang penghuni surga takut dengan neraka. Sehingga dia berdoa dan dia mengatakan inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azab neraka jahanam itu kalau sudah kena menempel. Dia tidak pernah libur. Tidak pernah istirahat, selalu menempel. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap hangus baik lagi, dibakar lagi. Tidak pernah berhenti 5 menit, enggak pernah. 1 menit enggak pernah. Gharama, selalu nempel, ditongkrongi neraka tersebut. Ini mengerikan. Mengerikan. Ada seorang kawan, saya diceritain oleh kawan cerita tentang kawannya. Jadi dia punya teman-teman, kawan itu punya teman-teman, sering safar ke luar negeri. Dan dia khawatir teman-temannya sering ke luar negeri tersebut mungkin berzina. Maka dia ngobrol sama teman-temannya tersebut. Ya akhi, kata ikhwan, hati-hati. Jangan sampai di antara kita ada yang terjebak dengan zina gara-gara nikmat sesaat. Kemudian dia masuk neraka gara-gara zina tersebut, ternyata dia siksa 1 miliar tahun. Bisa jadi atau tidak? Bisa. Gara-gara kenikmatan saat dia disiksa 1 miliar tahun. Bisa jadi. Karena neraka tidak ada penghujungnya. Bisa gara-gara kenikmatan cuma sekejap, kemudian siksa dengan siksaan yang panjang. Karena azab neraka goroma, kalau sudah menempel, tidak ada liburnya. Nempel terus. Kemudian, sifat-sifat berikutnya, yang ke-9, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang jika berinfak, membelanjakan harta mereka, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, juga tidak kurang, wa kana baina dzalika qawama, tetapi di tengah-tengah di antara keduanya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, tapi intinya ketika seorang membelanjakan hartanya, dia tidak berlebih-lebihan, juga tidak pelit, karena israf dilarang lebih daripada kebutuhan.
berfoya-foya berlebihan, ya, maka tidak baik. Dan juga pelit sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pun tidak baik. Maka seorang di tengah-tengah. Ini terutama orang diberi kelebihan harta, jangan mentang-mentang kita punya harta kita membelanjakan seenaknya. Tidak. Kita harus juga tidak boleh israf. Tidak boleh lebih-lebihan. Sebagian orang sudah punya duit banyak, akhirnya beli barang-barang mewah-mewah yang lebih daripada keperluan. Beli jam harganya sampai 2 miliar. Buat apa? Jam pakai HP juga bisa. 2 miliar sama 20.000 jam sama-sama fungsinya. Ya. Kalau sudah pakai jam mahal-mahal, hisapnya panjang. Hisapnya panjang. Belum lagi bikin sombong. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Makan, minumlah dan belanjakanlah, yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan apa? Sombong. Dan saya sering sampaikan, ketika kita beli barang-barang mewah, maka berpotensi menjadikan seorang apa? Sombong dan angkuh. Orang kalau sudah pakai jam mahal di sini, dia pasti ngomongnya begini selalu. Karena dia goyang-goyang tangannya. Terbawa dengan sendirinya, karena memang dia pakai untuk apa? Untuk pamer. Dan merubah hatinya. Ibu-ibu kalau sudah beli tas mahal juga demikian. Tas mahal pakai terus, diperlihatkan terus. Ya, bukan di balik jilbab, tapi di luar apa? Jilbab, lihatin terus. Ya. Terbawa tanpa dia sadari, dia ingin pamer, saya punya barang mahal. Sehingga dia terjebak dengan style kehidupan yang dia menyangka derajatnya naik jika dia memiliki harta-harta yang mahal. Ketika dia punya barang yang murah, dia merasa dirinya rendah. Sehingga akhirnya dia selalu terjebak dengan gaya hidup. Belum kalau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya panjang. Saya pernah hajian sama kawan baik. Terus saya nasihati, karena dia kawan baik, saya nasihati. Saya bilang, ya akhi, itu barang terlalu mahal, jam terlalu mahal. Gimana kalau dihisap nanti? Maksudnya nasihati dia. Dia bilang, Ustaz, saya siap ditanya oleh Allah. Siap. Benar. Kalau Allah tanya, saya bisa jawab. Ya sudah kalau gitu pakai aja. Dia bilang, saya siap ditanya. Saya siap ditanya, saya bisa menjawab. Ya sudah, saya cuma menasihati aja. Kalau kamu siap, silakan ya. Tugas saya menasihati. Kamu sudah siap jawab, ya sudah. Ya. Tapi mau saya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih. Dan kita terkadang terbawa dengan model kehidupan sedikit demi sedikit mulai bergaya. Kita ternyata masuk dalam kelompok yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Baik, berikutnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Yaitu orang-orang tidak melakukan dosa besar, tidak syirik, tidak membunuh orang dan tidak berzina. Di antara ciri-ciri ibadur rahman meninggalkan dosa-dosa besar. Keutamaan meninggalkan dosa besar, kalau kita berusaha payah meninggalkan dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kami larang, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, maka dosa-dosa kecil akan kami hapuskan. Dan kami akan masukkan kalian dalam surga. Dosa kecil susah kita hindari. Tapi kalau kita mampu menghindari dosa-dosa besar, niscaya dosa kecil akan diampuni. Allah mengatakan, alladzina yajtanibuna al-fawahi alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam. Kata Allah, orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji illa lamam. Apa itu lamam? Lamam itu dosa kecil yang tidak bisa hindari. Dosa kecil yang tidak mungkin, pandangan yang terlepas, sentuhan tidak sengaja, mulut yang kelepasan, itu tidak bisa kita hindari. Tapi ini al-lamam ini yang meliputi seseorang. Kalau dia tidak bisa hindari, akan diampuni selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya di akhir ayat kata Allah, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu adalah ampunnya luas. Ini bukan maksud saya meremehkan dosa kecil, tidak. Rasulullah mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa yang diremehkan. Bukan maksudnya. Tapi di antara jaminan Allah, kalau seorang meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa kecilnya akan diampuni. Dosa kecil sulit untuk kita hindari, apalagi di zaman sekarang, zaman medsos. Siapa yang beraktivitas, berinteraksi dengan medsos, dia pasti terjerumus dalam dosa-dosa kecil, kalau bukan dosa besar. Maka menuntut kita untuk mengenal dosa-dosa besar apa saja. Kenali dosa besar. Seperti disebut oleh Az-Zahabi, sampai 70 dosa besar. 1, 2, kenali, jauhi itu semua. Di antaranya syirik, membunuh, berzina, dan yang lainnya. Niscaya dosa-dosa akan diampuni. Baik, setelah itu Allah berfirman,
Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan dosa-dosa ini dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya karena dia melakukan syirik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali seorang yang bertobat, beriman dan melakukan amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah berubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertobat beramal saleh, sungguhnya Allah menerima tobatnya dan dia kembali kepada Allah dengan benar-benar tobat. Taib. Ini dalil, bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa besar. Tapi siapa yang melakukan dosa besar kemudian bertobat, dia masih bisa masuk apa? Surga. Dan ini dalil bahwasanya tobat adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Ya, karena Allah sebutkan di antara ciri ibadur rahman adalah orang yang bertobat dari dosa yang dia lakukan. Maka ikhwan, kalau seorang pernah terjerumus dalam dosa besar, bukan berarti dia tidak bisa masuk dalam ibadur rahman. Bisa, dengan syarat bertobat. Dan jangan ragu-ragu untuk menunda, jangan segera bertobat, jangan tunda-tunda tobat. Karena kalau kita menunda tobat, kita menunda kecintaan Allah kepada kita. Kita ingin segera dicintai oleh Allah. Caranya dengan segera bertobat. Tapi yang berikutnya, yang keberapa? 12. Walladzina la yashhaduna az-zur. Perhatikan. Dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Az-zur di sini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan zur maksudnya saksi palsu. Dia tidak bersaksi palsu. Karena dengan saksi palsu dia bisa mengambil hak orang lain, atau dia bisa menggugurkan hak orang lain, atau dia bisa beri mudarat kepada orang lain dengan bersaksi palsu, sebagaimana yang terjadi dalam persidangan-persidangan. Sifat dia la yashhaduna az-zur. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, la yashhaduna zur. Zur maksudnya adalah a'yadul kuffar, tidak menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir. Kita hidup di negara masing-masing punya hak untuk melaksanakan ibadahnya, dan kita toleransi, biarkan mereka, tapi toleransi tidak harus kita bercampur baur. Maknanya toleransi itu masing-masing menjaga identitasnya, tetapi membiarkan masing-masing menjalankan apa yang diyakini. Ketika identitas digabungkan, itu namanya bukan toleransi lagi. Namanya toleransi itu kamu, saya. Tapi saya biarkan kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Maka kalau ingin masuk ibadur rahman, jangan hadiri hari-hari raya non-muslim. Jangan. Di antara tafsiran para salaf, la yashhaduna zur, yaitu tidak menghadiri perayaan non-muslim. Hari-hari agama mereka jangan ikuti. Jangan. Mereka lakukan, kita lakukan masing-masing. Tidak perlu sering campur baur di situ. Kemudian di antara tafsiran az-zur adalah majelis maksiat. Majelis maksiat. Semua majelis maksiat dia tidak hadiri. Lagi jalan kemudian ada majelis dangdutan, dia lewat aja. Jangan kemudian duduk kemudian kepala ikut goyang, jangan. Ada orang putar layar tancap film Korea, dia tidak nonton karena film Korea isinya maksiat. Banyak perempuan buka aurat, iya atau tidak? Atau pemain film Korea semua sudah ngaji? Enggak kan? Laki-lakinya tampan-tampan, bahkan muka-muka operasi plastik, ibu-ibu suruh nonton, mendelik nontonnya. Yang akhwat cantik-cantik. Kemudian kita nonton majelis maksiat. Ada orang bikin layar tancap, jangan nonton. Dan ingat, majelis maksiat tersebut ada majelis offline, ada majelis online. Majelis offline, konser-konser, majelis online yang kita lihat banyak di YouTube, hati-hati. Kalau kita nonton film ini, nonton film itu, nonton film ini, kita yashhaduna zur. Bukan termasuk ibadur rahman. Maka jangan karena ingin menyenangkan diri kita sejenak, kemudian kita melepaskan kenikmatan besar yang Allah janjikan. Surga. Maka seorang melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu perlu dilawan. Wa nahan nafsa anil hawa, yang menahan ya nafsunya agar tidak mengikuti hawa nafsunya, harus dilawan. Jangan dimanjakan hawa nafsu ini, dimanjakan. Akhirnya pingin diikuti. Akhirnya kita selalu ditawan oleh hawa nafsu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghina yumbitun nifaq. Nyanyian itu menimbulkan kemunafikan. Kenapa? Ketika kita suka nyanyi-nyanyi, musik-musikan, maka kita memanjakan jiwa kita. Nafsu kita manjain. Manjain. Ikuti, akhirnya dia pingin yang lain kita ngikutin. Jadi orang yang hobi nyanyi, hobi musik-musik akan kebawa kepada yang lain-lainnya. Akhirnya nonton biasa,
lihat aurat wanita biasa, yang lebih parah lagi khamar biasa, yang lebih parah lagi narkoba biasa, yang lebih parah lagi zina biasa, karena suka memanjakan apa? Jiwanya dengan nyanyian dan musik-musik. Maka benar perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghina yumbitu an-nifaq. Kenapa? Karena jiwa ini menjadi munafik. Kita tertawan dengan jiwa kita. Oleh karenanya hati-hati kalau kita jangan lihat-lihat majelis-majelis maksiat. La yashhaduna zur. Ingat ayat ini. Yang tidak pernah menghadiri majelis-majelis apa? Maksiat. Kemudian yang berikutnya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, dia bukan hanya menghadiri majelis maksiat, dia tidak menghadiri majelis maksiat, bahkan majelis yang tidak ada manfaatnya, yang mungkin tidak ada dosanya, tapi tidak ada manfaatnya, sekedar lagun, dia lewatin. Antum kalau buka YouTube, lagi buka internet, lagi scrolling, pokoknya kalau ada judul yang tidak ada faedahnya, lewatin, jangan diklik, paham? Lewatin. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Terus sampai ketemu channel kajian, baru diklik. Jangan sedikit-sedikit buka. Lagu 1, lagu 2, lagu 3, sia-sia 1, sia-sia 2, sia-sia 3, sia-sia 20, baru ke yang 21 kajian. Lah bagaimana? Lagunya sampai 20, di antara lagu-lagu tersebut ada maksiat pasti. Ini perlu perjuangan. Ya. Makanya ketika Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sebagian ulama menafsirkan lagu di situ perkara sia-sia. Dia bukan maksiat tapi tidak ada faedahnya. Makanya saya bilang orang beriman tuh pasti menghargai umurnya, pasti menghargai waktunya. Kenapa? Karena ciri dia menghindar dari hal yang tidak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya, ngapain ditontonin? Lihat YouTube ada orang pamer-pamer harta, enggak usah ditonton, ngapain ditonton? Ini lagu, dia pamer harta, pamer mobilnya, pamer istrinya, pamer rambutnya, pamer. Iya, aneh-aneh kita nonton terus bilang, dasar. Kamu kenapa nonton? Enggak usah nonton. Enggak usah nonton. Lewat aja, lewat. Marru kirama, lewat. Lewatin aja dengan mulia, tetap elegan. Tinggalkan itu semua. Akhirnya kita buang-buang waktu, buang-buang umur tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, duduk di depan medsos 1 jam hilang gara-gara melihat apa? Lagu. Tidak ada faedahnya. Apalagi kalau melihat maksiat. Makanya ikhwan, orang-orang yang hobi, saya ingatkan pada diri saya juga pada antum semua, yang hobi nonton maksiat. Antum bayangkan antum 1 hari nonton 1 jam. Rutin. 30 hari 30 jam. 1 tahun berarti berapa tuh? Sudah 360 jam. Itu kalau dibuka pada hari kiamat catatan amal, isinya film Korea 1 sampai 23. Selesai, tamat. Film India seri 1 sampai seri sekian. Isinya itu. Isinya khatam. Bukan khatam Quran, khatam film India, khatam film Korea. Film apa lagi? Film ini, ya Allah. Ridhokah kita kalau dibuka catatan amal isinya khatam film-film? Sehingga kita akhirnya terjebak candu, pingin nonton lagi, tunggu seri berikutnya, nonton lagi, tunggu seri berikutnya, nonton lagi. Apa kita ridho kalau dibuka catatan amal? Apa kita ridho kalau kita mati sekarang kemudian dengan amal seperti itu? Maka siapa yang kecanduan berusaha lepas. Berusaha. Kalau dia berusaha, insya Allah dia mampu. Berusaha sekuat mungkin agar terlepas dari kebiasaan buruk tersebut sehingga menjadi orang-orang dari ibadur rahman. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Itu orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayat Allah atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menghadapinya seperti orang-orang yang buta dan tuli. Yaitu mereka serius. Kalau dibaca ayat-ayat, mereka dengar dengan baik. Mereka tahu ini ayat-ayat turun dari pencipta mereka. Ini ayat-ayat Allah kirimkan surat untuk kita. Allah kirim melalui malaikat Jibril, melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka ketika sampai kepada kita, kita dengar dengan baik, bukan kita acuhkan, bukan kita cuekan. Ada yang bilang qala Allah, ingat yang bicara Tuhanmu, yang cipta kamu, yang kasih kamu kebahagiaan, yang beri kamu rizki.
yang menentukan nasib baikmu, nasib burukmu. Tuhan tersebut, dengar dengan baik. Allah tahu kalau kita dengar ayat-ayat tersebut dengan apa? Baik. Bukan kita cuekin, bukan kita seperti orang tuli, seperti orang buta, cuek ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang keberapa? 14. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa dengan berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami istri-istri yang solehah dan anak-anak yang soleh dan solehah, qurrata a'yun, yaitu menjadi penyejuk pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadilah kami qudwah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadilah kami imam bagi orang yang bertakwa. Di sini mereka berdoa dengan dua hal. Kadang kita fokus pada yang pertama saja. Mereka sedang meminta dua hal. Hal pertama, berdoa agar istri dan anak-anak menjadi penyejuk pandangan hati. Yaitu menjadi wanita-wanita solehah dan anak-anak yang soleh. Ciri-ciri penghuni surga, mereka selalu sisihkan waktu untuk mendoakan istri dan anak mereka. Sebenarnya Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbi habli minas salihin. Mereka punya waktu untuk mendoakan anak-anak mereka. Dengan serius mendoakan anak-anak mereka. Maka antum jangan lupa doain istri. Ya Allah, istriku beri hidayah kepadanya. Ya Allah, jangan dia suka dengar musik-musik. Ya Allah, jangan buat dia suka nonton film-film Korea. Ya Allah, jagalah anak-anakku, jangan ikut ibunya yang suka nonton film apa? Korea. Ini film Korea ini repot ya. Saya kemarin baru ngisi kajian, ada tulis Ustaz, bahas dong Korea. Istri saya suka nonton apa? Korea. Sebelumnya lagi ada ikhwan bilang sama saya, Ustaz, istri saya nonton, saya mau ceraikan Ustaz. Kenapa? Korea terus nontonnya. Ya wajah kita bandingkan Korea memang beda. Nonton Korea terus. Kita dilihat jadi apa nanti? Korea konslet. Ini Korea terus ini, aduh. Maksiat. Nontonnya pasti serius lah, ganteng-ganteng semua. Laki-laki nonton cewek-cewek. Nggak boleh nanti Korea. Berdoa sama Allah, ya Allah, istriku sedang kecanduan, bukalah pintu hatinya ya Allah. Tegur dia, jangan ya. Zaujati, sayangku, cintaku, hati-hati kalau kamu mati dalam kondisi seperti ini, nonton maksiat. Semua orang juga gitu, Bi. Semua orang juga iya. Memang penghuni neraka lebih banyak. Ya, harus nasihati ya Allah. Nasihati. Antum enggak boleh egois. Jangan bilang kau masuk neraka ya sudah, bidadari masih banyak. Sana Korea, bidadari masih banyak. Enggak boleh. Orang yang soleh perhatian sama istri dan apa? Anaknya. Nangis kita doain anak-anak, doain satu persatu. Anak kita 5, doain satu persatu. Detail-detail ya Allah, anakku si fulan ya Allah. Ya Allah si fulan. Istri juga doain satu-satu kalau detail ya Allah. Kalau punya, kalau enggak punya ya sudah. Doain satu-satu. Doain. Mereka butuh doa. Berapapun banyak kita usahakan untuk menjadikan mereka soleh, yang menentukan yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita harus kuat. Selain kita berusaha bimbing, doa kita harus kuat. Ini doa yang pertama. Yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami teladan bagi orang bertakwa. Itu kita minta sesuatu yang tinggi. Kita ingat makna doa ini, yaitu jadikanlah kami qudwah, agar kami bisa menjadi qudwah bagi orang-orang di masjid, akan menjadi qudwah bagi orang-orang yang soleh, tempat pengajian, bisa jadi qudwah. Ini doa yang luar biasa. Banyak orang yang lalai dari doa yang kedua ini. Kita doa sambil kita menghayati, karena di antara agar doa dikabulkan, kita ngerti apa yang kita omongkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang lalai dari doanya. Dia baca tidak tahu apa artinya. Maka kita doa pertama, ingin anak kita, istri kita soleh. Demikian juga kita ingin dijadikan sebagai qudwah. Itu terserah Allah caranya gimana. Tapi kita minta agar kita menjadi qudwah bagi yang lainnya. Sehingga orang kalau lihat kita jadikan contoh. Taib. Kemudian Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan salam. Mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran berupa surga dan mereka disambut karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Lanjut apa sudah Ustaz? Cukup ya. Taib. Demikian saja. Ini sebagian dari sifat-sifat
Penghuni surga, kalau kita bisa melakukan semuanya itu yang terbaik, kalau tidak mampu maka sebagiannya. Semoga Allah menjadikan kita semua min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.